Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Sebelum kita mulai sermon kita, marilah kita beribadah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Bapa, karena di mana pada hari ini Engkau masih memberikan kami napas kehidupan Bapa, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk merapatkan atau memperbaiki firman yang akan kami bawakan untuk hari Minggu. Engkau berkati kami yang kumpul di sini Bapa, Kau beri kami pikiran agar kami dapat memperbaikinya. Terpuji, termulia nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, adapun nats yang akan saya bawakan untuk hari Minggu, yaitu terambil dari Wahyu 12 ayat yang ke-10 sampai dengan 12. Wahyu yang ke-12 ayat yang 10 sampai dengan 12. Beginilah firman-Nya. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Adapun penjelasan dari nats ini, yaitu perikop ini adalah nyanyian pujian yang menyatakan kemenangan Allah dan Yesus. Dalam Kamus Besar Indonesia, kemenangan adalah kesuksesan, keuntungan, ataupun wijaya. Kemenangan dapat kita terima jika kita mau berusaha dan tetap berjuang dan tetap setia sampai kita mendapatkannya. Mendapatkan kemenangan bukanlah hal mudah dan bukanlah hal yang biasa kita dengar. Dalam kemenangan yang dimaksud dalam nats ini bukanlah kemenangan yang biasa, di mana kemenangan yang diceritakan dalam nats ini adalah bagaimana kemenangan yang kita dapat selama kita ada di dunia ini. Penekanan dari ayat ini adalah keselamatan yang telah tiba, nyata, dalam Allah dan Kristus. Keselamatan itu dinyatakan karena sang pendakwa ataupun iblis, dan kematian telah dikalahkan dengan karya Yesus Kristus di dunia ini. Di ayat 11 dikatakan, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawanya mereka sampai ke dalam maut. Maksud dari ayat ini, Bapak Ibu, bahwa kekalahan iblis dan kematian oleh darah anak domba bisa kita lihat di mana keselamatan yang dinyatakan Allah kepada umat Israel sebelum keluar dari Mesir. Pada saat itu, malaikat maut akan turun ke negeri Mesir, membunuh setiap anak sulung di seluruh penjuru Mesir. Tetapi bagi umat Israel diperintahkan untuk menyembelih anak domba dan menoreh darahnya di pintu rumah mereka. Maka pada saat malaikat maut turun dan melihat darah anak domba tersebut, dia melewatinya dan tidak ada kematian di dalam rumah tersebut. Demikianlah sesungguhnya bahwa Yesus adalah anak domba Allah
yang darahnya telah tercurah di Kalvari dan pada hari ketiga telah bangkit dari antara orang mati. Kemenangan itu yang telah dimiliki setiap orang percaya. Walaupun dia menderita dan banyak yang telah mati pada saat itu karena penganiayaan, tetapi mereka adalah pemenang dalam kehidupan. Di ayat yang ke-12 dikatakan, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Maksud dari ayat ini, di mana ada seruan yang telah dikenal dari perjanjian lama. Bisa kita lihat dalam Mazmur 98 dan Yesaya 49 ayat yang ke-13. Ada dua paradoks yang terjadi, di mana bagi sorga adalah mereka diajak bersukacita. Tetapi bagi mereka yang di bumi dan di laut, mereka mendapat celaka. Ini adalah gambaran tentang kuasa kegelapan ataupun kuasa iblis dan semua orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, adapun alasan untuk bernyanyi adalah kemenangan yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Kemenangan itu adalah milik setiap orang yang percaya kepada penebusan Yesus Kristus yang sempurna kepada dunia ini. Nyanyian syukur ini adalah bagian dari kehidupan umat pilihan Allah dari perjanjian lama ketika Israel selamat dari kejaran bangsa Mesir, maka mereka bernyanyi oleh karena keselamatan dari Tuhan. Bisa kita lihat dalam Keluaran 15. Demikianlah dalam bacaan kita bahwa seluruh umat percaya diajak untuk bernyanyi karena keselamatan dari Tuhan. Adapun kesimpulan yang saya ambil dari nats ini, yaitu mengapa kita dan apa alasan untuk bernyanyi. Alasan untuk bernyanyi dalam nats ini adalah kemenangan yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Kemenangan itu adalah milik setiap orang yang percaya kepada penebus Yesus Kristus yang sempurna kepada dunia ini. Nyanyian syukur ini adalah bagian dari kehidupan umat pilihan Allah dari perjanjian lama ketika Israel selamat dari kejaran bangsa Mesir, maka mereka bernyanyi oleh karena keselamatan dari Tuhan. Kesimpulannya, jika kita lihat dalam almanak kita bahwa minggu ini adalah Minggu Katante, yang artinya menyanyikan lagu keselamatan dari Tuhan. Sehingga kita diingatkan kembali agar dalam setiap kehidupan kita selalu bernyanyi bagi kemuliaan Tuhan. Dalam ilmu medis, maka bernyanyi juga merupakan memberi efek positif dalam tubuh kita. Ketika kita bernyanyi, jantung kita semakin sehat, otot perut kita juga semakin kencang, dan wajah kita juga semakin berseri. Oleh sebab itu, bernyanyilah, dan terlebih lagi karena keselamatan dari Tuhan kita begitu nyata dalam kehidupan kita. Demikianlah isi dan maksud dari nats yang akan saya bawakan untuk hari Minggu. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya ataupun memberi masukan? Tidak ada, sudah jelas. Baiklah, sekian sermon kita. Untuk menutup acara sermon kita, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407. Tuhan Kau Gembala Kami. Kita nyanyikan secara bersama-sama. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati nikmat pengampunan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kita berdoa.
Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat mempraktekkan atau dapat memaparkan hasil khotbah yang akan kami renungkan untuk hari Minggu. Apapun yang menjadi perbaikan ataupun masukan, biarlah dapat diterima oleh jemaat-Mu pada hari Minggu. Engkau berkati juga hamba yang akan menyampaikannya, agar hamba dapat menyampaikan sesuai dengan firman-Mu. Terpuji, termulia nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.